Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang konflik keluarga, yaitu merupakan materi di kelas 11 IPS. Nah, indikator dari konflik keluarga ini yaitu menganalisis konflik keluarga dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan dengan baik mengenai definisi konflik sosial, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat, dan teori-teori yang membahas tentang terjadinya konflik. Pengertian keluarga. Keluarga seringkali didefinisikan sebagai sesuatu hal yang mempunyai ciri kekerabatan, hubungan darah, dan keabsahan hukum, ikatan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang dan diakui negara dan agama. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Ada dua tipe konflik keluarga. Yang pertama, solvable conflict. Solvable conflict adalah konflik keluarga jangka pendek yang akar permasalahannya mudah ditemukan dan diselesaikan. Contoh konflik memilih destinasi liburan, film yang akan ditonton, dan lain-lain. Yang kedua, perpetual conflict. Perpetual conflict adalah konflik keluarga jangka panjang yang bisa jadi akan bertahan selamanya. Akar pemicu perpetual conflict bersifat lebih dalam dan pribadi untuk individu. Contoh perbedaan nilai, kepribadian, budaya, kepercayaan yang dianut. Konflik orang tua dan remaja. Stans menjelaskan konflik antara anak dengan orang tua yang terjadi selama masa remaja terbentuk sebagai kegiatan antar individu yang melibatkan perilaku yang saling bertentangan, termasuk pertengkaran, ketidaksepakatan, dan argumen. Faktor penyebab konflik orang tua dan remaja. Rice dan Darwin memaparkan 5 faktor penyebab konflik orang tua remaja berdasarkan areanya, yaitu kehidupan sosial, tanggung jawab, sekolah, hubungan keluarga, kesepakatan sosial. Dampak konflik orang tua dan remaja. Edelbrock mengatakan dalam sebuah studi dampaknya yaitu depresi, membolos, dan penyalahgunaan obat lebih umum dijumpai pada remaja yang lebih besar, sementara berdebat, berkelahi, berbicara terlalu keras lebih banyak dijumpai pada remaja yang lebih kecil. Konflik dalam keluarga. 1. Mendorong pertumbuhan otonomi anak. Bagi anak-anak di usia remaja, konflik dapat membantu pembentukan otonomi mereka. Mereka belajar bahwa mereka bisa memiliki perasaan atau keinginan yang berbeda dengan orang tua. Hal ini juga akan membantu orang tua dalam proses melepaskan anak mereka ke dunia luar. Yang kedua, mendorong munculnya keterbukaan dan penerimaan dalam relasi. Segrin dan Flora mengatakan bahwa konflik membantu seseorang untuk mengetahui preferensi, nilai, dan impian pasangan mereka dalam situasi tertentu. Terima kasih kalian sudah mendengarkan pemaparan tentang konflik keluarga. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dan menyaksikan bagaimana pendapat remaja tentang sebuah keluarga dan bagaimana juga pandangan mereka tentang konflik keluarga dan remaja. Selamat menyaksikan. Oke, menurut Yolanda, keluarga itu apa ya? Keluarga itu seperti sistem pertama, mereka harta saya. Yang lain bisa hilang, namun keluarga tidak bisa hilang. Menurut saya, keluarga itu adalah suatu ruang lingkup dalam masyarakat yang terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga itu adalah tempat untuk kita berkeluh kesah dan lain-lain. Tempat untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik untuk di luar sana, dan tentunya memberikan banyak hal-hal positif kepada diri kita yang berguna untuk masa depan dan di luar sana. Terima kasih.
Keluarga itu menurut saya adalah home, tempat kita pertama kali berkeluh kesah, tempat kita didukung, tempat kita berbagi cerita kita setiap harinya. Keluarga adalah tempat kita merasa dicintai. That's my home. Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang dimana kita di dalam keluarga belajar tentang pendidikan, agama, etika, maupun apapun yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu berasal dari keluarga. Makanya jika tidak ada keluarga, maka kehidupan kita pasti akan kehilangan arah, karena keluarga adalah penentu arah untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Menurut saya, keluarga itu merupakan tempat berpulang, tempat bertumbuh, tempat mengajarkan kita saling mengasihi dan membentuk karakter kita, hingga di situ kita diajarkan bagaimana cara menghargai perbedaan. Terima kasih. Ya, keluarga itu adalah tempat kita berlindung dan tempat bersandarnya kita dalam sebuah masalah, tentang masalah pribadi, kerjaan maupun sekolah. Dan keluarga itu adalah tempat motivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam menghadapi masalah. Sekian dan terima kasih, Bu. Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang dimana kita di dalam keluarga belajar tentang pendidikan, agama, etika, maupun apapun yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu berasal dari keluarga. Makanya jika tidak ada keluarga, maka kehidupan kita pasti akan kehilangan arah, karena keluarga adalah penentu arah untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Pasti di dalam berkeluarga, terkadang kita merasa tidak dihargai antara generasi yang lebih tua ataupun yang lebih muda merasa tidak dihargai. Namun, untuk menghilangkan konflik tersebut dan agar konflik tidak terjadi, sebaiknya kita mengatakan apabila kita sedang merasa tidak dihargai atau sedang merasa ada konflik antara satu sama lain anggota keluarga, kita mengatakan yang sejujurnya. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam berkeluarga. Menurut saya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah komunikasi. Walaupun jarak memisahkan satu antara dengan yang lain, minimal dengan bertelepon ataupun teknologi sekarang yang yaitu video call, mungkin hubungan antara keluarga tetap harmonis, dan juga dengan menurunkan ego dengan pendapat masing-masing, pasti kita akan terhindar dari konflik itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Menurut saya, satu kata untuk menghindari konflik antar keluarga adalah komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, berani menurunkan ego kita, menurunkan harga diri kita, semua masalah akan terselesaikan. Hanya dengan komunikasi, maka semua masalah akan terselesaikan. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui penyebab konflik di keluarga itu apa. Yang paling sering terjadi itu adalah kecemburuan. Cara mengatasi kecemburuan antar keluarga ini adalah kita harus sering berdiskusi sama keluarga, entah pun kepada ayah, ibu, kakak, dan abang. Dan kita harus bisa melihat dari sisi lain. Misalnya, si ayah memberikan jajan yang berlebih kepada abang, dan ayah memberikan kita jajan yang kurang. Kita harus melihat sisi lain. Mungkin keperluan si abang itu lebih banyak daripada kita. Karena si abang mulai udah kuliah, jadi otomatis keperluannya lebih besar daripada kita yang anak SMA. Sekian, terima kasih. Kalau menurut saya, konflik, agar tidak terjadi konflik dalam keluarga itu, yang pasti kita selalu menghindari atau kita hindari sikap egois kita, sikap saling menuduh, dan percaya dalam keluarga. Dan dan keluarga yang baik itu pasti memiliki komunikasi yang bagus juga. Terima kasih. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui penyebab konflik di keluarga itu apa. Yang paling sering terjadi itu adalah kecemburuan. Cara mengatasi kecemburuan antar keluarga ini adalah kita harus sering berdiskusi sama keluarga, entah pun kepada ayah, ibu, kakak, dan abang. Dan kita harus bisa melihat dari sisi lain. Misalnya, Agar keluarga tidak berkonflik itu, caranya adalah kita sesama anggota keluarga harus
menghargai pendapat anggota keluarga masing-masing. Dan kita menghadapi masalah itu secara kepala dingin, harus sabar dan tenang supaya tidak ada bersih tegang. Dan ya saling menghormati sesama anggota keluarga saja, dan intinya menghargai pendapat anggota keluarga kita masing-masing seperti ayah, ibu, abang, adik, kakak, atau lainnya, nenek, segala macam. Menurut saya, agar keluarga tidak mengalami konflik itu, kita menghargai pendapat satu sama lain di dalam keluarga. Lalu, kita jangan gegabah mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian masalah. Dan kita bersikap tenang, sabar ketika ada saudara kita atau keluarga kita yang memancing emosi kita. Terima kasih. Pak, dari konfliknya keluarga tadi adalah timbulnya rasa benci antara anak dengan keluarga. Dari timbulnya rasa benci antara anak dan keluarga, timbullah jarangnya berkomunikasi antara keluarga dan anak. Dari situ mereka akan hubungannya renggang. Ketika hubungannya renggang tadi, anak akan mencari rumah lain untuk mereka berpulang. Sedangkan seharusnya rumah pertama mereka adalah keluarga itu sendiri. Dampak konflik keluarga bagi remaja itu bisa menyebabkan anak remaja itu depresi atau bunuh diri, tidak ada harapan hidup lagi atau putus asa dalam hidupnya, tidak tahu mau ngapain lagi, dan sehingga mereka bisa melakukan yang namanya mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri dan memakai narkoba, memakan obat-obat terlarang. Dan satu contoh lagi, wanita depresi bisa menjadi wanita malam yang nggak tahu hidupnya mau gimana lagi karena sudah jelek namanya. Karena pas remaja itu mereka menghadapi masalah dan larinya ke seks bebas. Sekian dan terima kasih. Dampak konflik keluarga bagi remaja menurut saya ialah, pertama-tama kita harus mengetahui apa dampak konflik bagi remaja tersebut dari keluarganya. Yang pertama adalah ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Hal itu menyebabkan anak menjadi depresi dan terkena gangguan psikologis. Contohnya, mereka akan menjadi stres, pendiam, dan lebih agresif, hilangnya rasa percaya diri, dan lain-lain. Karena hal itu, mereka akan senantiasa untuk menyakiti dirinya sendiri, seperti melakukan cutting, bahkan yang terparah sampai saat ini ialah bunuh diri. Dan mereka juga akan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Ya, contohnya yang kita tahu adalah ganja. Efek ganja tersebut membuat pikiran mereka lebih tenang. Jadi mereka lebih baik tenang karena ganja daripada tidak tenang karena memiliki keluarga mereka. Sekian, terima kasih. Dampak konflik bagi remaja itu yang pertama itu terkena kepada mental health mereka. Melalui mental health yang rusak, pasti mereka memiliki rasa ingin menyakiti diri mereka sendiri, seperti bunuh diri, cutting, memotong rambut, atau memakan obat-obatan yang terlarang. Terima kasih. Yang akan terjadi pada remaja bila terjadinya konflik keluarga, yang pasti anak itu pasti akan depresi, akan kehilangan arah hidup karena tidak ada yang membimbingnya. Juga kurangnya agama dari keluarga kan pasti bikin anak itu tidak memiliki harapan apa-apa. Padahal walaupun dia sebenarnya punya agama gitu, pasti dia akan stres dan kemungkinan akan terjadinya bunuh diri. Dan di sisi lain ada juga anak-anak yang pasti akan mencari rumah baru dan yang kita tidak tahu apakah itu baik atau buruk baginya. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Di sisi lain, kalau misalnya emang ada masalah keluarga itu, saya merasa sedih, tetap prihatin melihatnya. Tapi saya juga ingin mempertimbangkan dan mempertahankan nilai saya tetap bagus agar tidak dipandang buruk karena masalah keluarga saya dan membanggakan nama keluarga saya lagi. Terima kasih. Keluarga adalah rumah pertama, apalagi bagi pada setiap anak. Di Indonesia sudah banyak sekali, yang paling sering terjadi adalah masalah broken home yang terjadi pada orang tua anak. Masalah tersebut berdampak kepada remaja sekarang, yang bahkan dari tersebut mereka tidak fokus sekolah, mereka menjadi depresi. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara Tara adalah keluarga. Untuk menghindari konflik yang terjadi, sebaiknya kita mengatakan antara anggota keluarga satu sama lain itu pulang. Oke, menurutmu bagaimana ya caranya agar Pemikiran masing-masing juga dapat Menurut saya, itu kan nggak ulang. Gimana siapa tadi? konflik terhadap Bu. Ulang Bu. Dari orang tuanya tersebut banyak anak yang depresi, bahkan ingin bunuh diri ataupun menggunakan ulang Bu. Tunggu Bu. Tadi pertanyaannya Bu. Oke. Jangan kayak gitu Nela Bu. Iyalah Bu. Kepada orang tua, dampak tersebut dapat berdampak masalah Bu. Salah lagi, ulang lagi. Masalah tersebut. Rumah. Dampak konflik terhadap remaja. Rumah boleh ya. Janganlah.